Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. IWB tahu sampai pasti menunggu bagaimana dengan race kemarin. Prediksi kita secara kecepatan Pecco adalah pembalap yang unbeatable. Tapi ternyata Cak, hasil akhir berbeda, di mana Pecco ternyata delosor Kang Mas. Pecco gelundung Kang Mas. Pecco mencium gravel. Dan tentu saja ini akan kita bahas karena begini Cak. Sampai tahu nggak, Pecco ini lagi kesel banget nih sama Michelin. Jadi Pecco memberikan pernyataan secara keras ke depan media bahwa secara feeling ada sesuatu hal yang aneh dengan motornya. Dia mengatakan it is very strange, ya ini sangat aneh. Dia merasakan bahwa secara traksi ban belakang ini ada masalah. Di mana di awal-awal lap dia merasa ban belakang, sekali lagi rear traction atau traksi ban belakang mengalami masalah, di mana dia merasa tidak ada traksi, dia merasa very low grip, dia merasa setiap dia membuka gas atau akselerasi, ban belakang selalu spin. Dan itulah yang membuat akhirnya walaupun dia sudah sempat ke depan, dia disusul oleh Martin dan juga Enea Bastianini. Jadi ini dibedah secara detail oleh Pecco dan diutarakan secara gamblang oleh Pecco, di mana dia merasa marah sekali, dia merasa bahwa dia kecewa dengan Michelin. Dia merasakan ada sesuatu dengan bannya. Apakah dia mengatakan secara nggak langsung bahwa ban yang dipakainya cacat? Kita nggak tahu Cak. Tapi yang jelas memang pernyataan dari Pecco benar-benar frontal. Dia merasa pada saat balapan dia tidak memiliki traksi ban belakang. Itu yang ditekankan oleh Pecco. Kita juga akan mencoba membahas bagaimana pernyataan dari Martin yang menyatakan dia sangat kecewa juga. Martin mengkritik keras kinerja dari Film Stewart, kinerja dari orang-orang race direction di sana yang tebang pilih bahasanya Cak. Jadi tidak konsisten. Dia menyatakan bahwa yang terjadi adalah sesuatu hal yang seharusnya ada punishment, karena dia merasa didorong. Dan untungnya Martin menyatakan nih Cak, untungnya dia tidak crash. Dia didorong keluar track nih. Untungnya di sana masih ada aspal. Kalau saja itu pasir maka dia finish. Itu kata Jorge Martin. Dan teman-teman, yang menarik adalah ada pernyataan Martin yang seperti curiga dengan manuver dari Enea, sebab dia merasa terlalu agresif. Dan apakah ini ada misi-misi terselubung nih Cak, bahasanya Cak, untuk mencoba membela Pecco, untuk mencoba bagaimana sebisa mungkin mendorong Martin agar gap untuk poinnya nggak terlalu jauh dari Pecco. Karena sama tahu sendiri ya, jika saja kemarin Martin tidak disalip oleh Bastianini, maka poinnya terpaut 29 poin dibandingkan dengan Pecco. Dan sekarang setelah dia disalip, maka terpangkas menjadi 24 poin. Jadi ada 5 poin yang sangat berguna hilang kemarin. Itulah kenapa Martin curiga di sana Cak. Nah, kita akan bahas itu terang teman-teman semuanya. Dan yang paling menarik juga pernyataan Marc Marquez. Jadi Marc memiliki pandangan juga Cak, bagaimana manuver dari Enea Bastianini. Dari pandangan Marc, itu adalah sebuah manuver yang normal, akan tetapi ada catatannya. Sehingga seharusnya memang kata Marc, Enea ini dihukum penalti drop satu posisi. Itu kata Marc, itu berdasarkan pengalamannya. Dan IWB tahu hatersnya Marquez pasti bereaksi, lah bukannya biasanya begitu Marquez nih. Nah makanya kita akan bahas Cak, kita akan tunjukkan ke semuanya secara data, sekali lagi secara gamblang, biar kita tercerahkan, biar kita tidak berucap berdasarkan hanya ngemeng doang, berdasarkan hanya perasaan, tapi kita memberikan informasi berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan apa yang bisa kita tuturkan ke sana. Karena memang ada indikasi Cak, sepertinya Film Stewart ini atau orang-orang penyelenggara dari MotoGP, ya ibaratnya ini kan di kandangnya Italia nih. Sepertinya memang mereka ingin meredam supaya tidak ada kekecewaan dari para fans Italia, sehingga akhirnya Enea pun ya dimuluskan untuk menang. Tidak ada drop position ataupun punishment. Itu yang kita duga sementara ini. Teman-teman tenang aja, Saman jangan langsung bereaksi. Kita akan bedah seperti apa detailnya. Apakah betul Pecco tidak pantas menang? Apakah betul Pecco hanya ngarang sendiri? Jadi memang masalah aja, nggak usah banyak ngemeng lah gitu ya bahasanya. Tapi kita akan bahas secara detail dengan data biar kita tercerahkan, dan sama itu saja detailnya di sini Cak. Inilah hasil MotoGP Misano kedua Cak, di mana secara meyakinkan Enea Bastianini akhirnya berhasil mengalahkan Jorge Martin walaupun dengan kontroversi Kang Mas. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari race pace Enea, memang pembalap Italia ini bukan lawan Martin sebenarnya Cak. Jadi strategi Martin satu yang kita lihat kemarin bahwa dia hanya mencoba untuk bisa menahan Enea Bastianini. Tapi kalau dari race pace-nya di akhir-akhir lap bisa IWB pastikan Bastianini memang lebih kencang dibandingkan dengan Martin Kang Mas. Nah
Teman-teman semuanya, Bastianini akhirnya menjadi juara dengan mengumpulkan 25 poin. Ada tuduhan Cak bahwa Enea memang sengaja mencoba sekuat tenaga untuk menggeser Martin. Ini bertujuan untuk memuluskan Pecco. Jadi semacam dugaan bahwa kenapa dan bagaimana Enea Bastianini berusaha keras sampai melakukan manuver yang cukup ekstrim itu adalah untuk memuluskan Pecco. Walaupun tentu Cak itu adalah opini pribadi Martin. Kalau dari kacamata pribadi IWB, siapapun pembalap pasti akan berusaha keras untuk juara dan itu natural Cak. Itu hal yang wajar. Jadi menurut IWB sih sebenarnya Martin tidak usah terlalu banyak berpikir ke sana ya. Karena memang Bastianini masih punya kans untuk juara dunia. Dan Martin akhirnya finish kedua dengan gap mencapai 5 detik. Dan dia mengumpulkan 20 poin. Ini membuat secara posisi Martin tersenyum Cak. Karena kini sebenarnya walaupun ya kalau dia juara satu sih dia akan memiliki gap 29 poin. Tapi sekarang juga tetap jauh Cak dengan crashnya Pecco. Maka sekarang dia unggul 24 poin. Modal yang sangat bagus. Sebenarnya Martin tinggal menjaga supaya tidak crash dan supaya konsisten aja nih. Yang ketiga adalah Marquez Kang Mas. Jadi Mark memberikan penekanan bahwa hasil ini adalah hasil hadiah bahasanya Cak. Jadi Marquez mengakui bahwa dia nggak pernah berpikir bisa masuk podium. Karena secara race pace memang dia bukan lawan dari para rider GP24. Jadi Marquez menyebut posisi ketiga adalah sebuah hadiah, sebuah gift yang diberikan oleh Pecco. Dan inilah yang membuat akhirnya Marquez juara ketiga dengan mengumpulkan 16 poin. Dan keempat luar biasa Marco Bezzecchi yang kemarin seperti suffering dan kesulitan, tapi ternyata sebagai Italiano tentu dia tahu betul bagaimana Misano dan akhirnya secara meyakinkan Bezzecchi bisa finish keempat di belakang Marquez. Sebelumnya sempat mencoba untuk mengejar Marquez tapi ternyata race pace dari Bezzecchi masih di bawah Marc Marquez pada akhir-akhir lap. Karena teman-teman semuanya harus tahu Bezzecchi adalah satu-satunya pembalap menggunakan ban belakang soft. Ini luar biasa dari kacamata kita sebab sama tahu sendiri ya. Dengan menggunakan ban soft pastinya akan memiliki kerugian pada saat akhir-akhir lap. Di mana dia akan kehilangan traksi. Jadi pelan-pelan akan tergerus bannya. Tapi ternyata Bezzecchi mampu menjaga ritmenya. Dan akhirnya Bezzecchi finish di posisi keempat dengan gap mencapai 9,2 detik dibandingkan dengan Bastianini. Nah kelima Cak, Franco Morbidelli Kang Mas ya. Jadi melengkapi anak buah Rossi, di mana Morbidelli akhirnya bisa finish kelima. Dan keenam adalah Viñales Kang Mas. Nah teman-teman ini ada cerita yang lucu, di mana Fabio Quartararo sebenarnya harusnya ya, dia bisa finish kelima. Dan jaraknya pada last lap, Fabio ini mencapai 1 detik di depan dari Morbidelli. Jadi seharusnya dia di belakang Marco Bezzecchi. Loh kok bisa seharusnya Cak IWB? Karena Kang Mas Fabio ini pada last lap, dia apes Cak. Di mana motornya ternyata kehabisan bensin dan itu membuat dia akhirnya melorot di posisi ketujuh. Dia hanya berusaha keras supaya bisa masuk ke garis finish. Jadi stride-nya tiba-tiba motornya drop, motornya no power dan ternyata memang kehabisan bensin. Memang apes Cak, tapi happy banget sih Quartararo. 10 Miguel Oliveira dan 11 yes Joan Mir menjadi the best rider Honda. Di mana Mir akhirnya bisa mengoleksi poin walaupun gapnya mencapai 33 detik. Ini jauh banget Cak, tapi tetap Kang Mas ya, dengan konfirmasi Mir serta Luca Marini bisa masuk 11-12. Ini adalah hasil bagus buat tim HRC, sebuah semangat bagi mereka, motivasi lah Cak ya. Jadi motivasi supaya mereka terus maju. Dan teman-teman ini adalah poin yang tentu saja disambut gembira oleh Luca Marini 11-12 dan 13 Rolf Fernandez, 14 Fabio Di Giannantonio yang masih mengeluh dengan kondisi fisiknya, 15 Zarco dan 16 Jack Miller. 17 Nakagami, 18 Fernandez, dan 19 adalah Brad Binder. Dan not classified adalah Pecco serta Acosta yang sebenarnya sangat bagus banget Cak. Tapi karena melakukan kesalahan Acosta pun akhirnya crash. Nah teman-teman semuanya, dengan sodoran di sini, mari kita intip apakah bisa kita sebut Enea Bastianini yang menjadi kampion ini memang layak menang. Tentu saja kalau dari hasil memang demikian Cak. Tapi tentu kita penasaran bagaimana dengan lap time-nya. Bagaimana dengan fastest lap each ridernya? Kita intip langsung data dan inilah yang bisa IWB share ke kalian semuanya. Nah Kang Mas, ini adalah data di mana bisa kita simpulkan bahwa Pecco is flying. Hanya dia Cak, satu-satunya pembalap yang mampu menembus angka 1 menit 30,877 detik. Ini gila Mas. Dan teman-teman ketika IWB intip komparasi dan amati dari lap time-nya, memang Pecco ini very fast. Bahkan dia menorehkan waktu 1 menit 30 sekian ini 3 kali putaran Cak. Jadi nggak hanya sekali, di saat semua pembalap tidak mampu menorehkan lap time tersebut. Artinya Cak secara race pace,
Pecco memang fantastik. Pecco unbeatable, untouchable. Dia adalah pembalap yang very fast. Hanya dia satu-satunya, sekali lagi hanya dia satu-satunya yang mampu menorehkan waktu 1 menit 30. Sayang sekali Kang Mas, memang race is race, di mana Pecco merasakan ada keanehan pada ban belakangnya. Kita akan bahas nanti. Makanya Pecco marah dan kita akan bahas tentunya nanti, Cak. Dan kedua adalah Enea Bastianini yang pantas dia juara. Karena memang secara fastest lap East Rider-nya luar biasa, 1 menit 31.057 detik. Walaupun ya masih di bawah Pecco, tapi he is very fast. Bahasanya Cak, very fast. Dan ketika Jorge Martin, fix saya, Martin memang secara race pace masih di bawah Enea. Kita bisa simpulkan dari sini, Cak, 1 menit 31, 150. Dan keempat adalah ternyata Maverick Viñales, 5 Morbidelli, dan 6 Bezzecchi. Kemana Marquez, Kang Mas? Nah, ternyata Marquez tidaklah kencang. Marquez hanya menang konsisten karena kalau time attacking Marquez masih kalah, hanya terbaik di 1 menit 31.481 detik. Artinya dibandingkan dengan Pecco ya, jadi time attacking terbaiknya Marquez ini terpaut setengah detik lebih, Cak. Jadi ini bisa menjadi gambaran kita semuanya betapa kencangnya Pecco dan betapa kencangnya GP24. Nah, ke-9 adalah Pedro Acosta, Cak, yang crash, dan Fabio Quartararo ke-10 Kang Mas, ke-11 Johann Zarco, dan 12 Joan Mir, Alex Marquez, 13 Luca Marini dan sebagainya. Sebenarnya itu saja ya di sini, Cak, ya. Jadi gambaran buat semuanya mengenai fastest lap East Rider-nya. Jadi fastest lap East Rider-nya, time attack-nya, siapa yang terkencang, dan fix Pecco is the best di Misano, Cak. Nah, teman-teman, sekarang kita intip ya. IWB sudah kumpulkan seperti apa komparasi buat gambaran semuanya betapa kencangnya Pecco, Cak. Nah, ini Mas ya. Jadi ini adalah gambaran buat semuanya data lap time yang IWB komparasikan. Bagaimana Pecco? Jika kita lihat dari lap time ini memang agak ganjil di awal-awal, Cak. Jadi konfirmasi dari Pecco, dia merasakan bahwa pada saat di awal-awal race dia merasa ban belakangnya aneh, ya very strange dia bilang itu. Jadi sangat aneh, rasanya, feel-nya low traction itu pertama. Jadi traksinya sangat rendah. Dan juga pada saat keluar tikungan dia selalu kehilangan traksi, spin, sliding, dan itu membuat di awal-awal ini Pecco akhirnya nggak bisa mempertahankan posisi dan dia baru merasakan motornya enak setelah di lap ke-15. Itu konfirmasi Pecco dan memang betul, Cak. Pada lap 15 secara mengejutkan Pecco menorehkan lap time yang luar biasa, di mana dia menorehkan lap time di 1 menit 30 itu 2 kali, Cak. Sorry, 3 kali malah, Cak, ya. 15, 16, dan 18. Ini kita bandingkan dengan Enea Bastianini, di mana Enea tidak pernah sekalipun bisa menorehkan lap time di 1 menit 30. Artinya, Cak, secara race attacking time-nya itu memang Pecco benar-benar tak terkalahkan lah di sini, Cak. Jadi 15 dia menorehkan lap time di 1 menit 30-an. 16 juga sama di saat Enea hanya 1 menit 31 sekian. Dan ini termaintain kembali lagi di 18, di mana dia makin pelan dan pasti dari gap mencapai 2,5 detik. Pada saat dia sebelum crash ini sudah mendekat di 1,4 detik. Sekali lagi, Cak, ya, 1,4 detik. Artinya memang punya kans bagi Pecco untuk benar-benar bisa menantang ya kedua pembalap. Akan tetapi race is race, ternyata dia melakukan kesalahan. Dan kita akan bahas setelah ini kenapa dan apa yang terjadi dengan Pecco. Kita akan bahas setelah ini, Cak. Nah, teman-teman, setelah semuanya yang terjadi kemarin, setelah Pecco Bagnaia crash, setelah Enea Bastianini naik menjadi juara, akhirnya terjadi pergeseran pada klasemen sementara, Kang Mas, di mana Jorge Martin akhirnya semakin menjauh dari Pecco Bagnaia dengan 341 poin atau terpaut 24 poin, melebar dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 4 poin. Itulah kenapa Martin akhirnya ya udahlah, kasih aja deh yang juara Enea Bastianini. Dia merasa yang penting safe dengan angka 20 tambahan itu sudah luar biasa. Martin akhirnya bisa menorehkan 341, artinya gap mencapai 24 poin. Nah, kedua adalah Pecco Bagnaia, Cak, yang akhirnya harus berjuang keras lagi karena dari 4 poin dia harus mengulang dari awal, kembali lagi berjuang untuk mengejar Martin. Dan ketiga adalah Enea Bastianini yang gara-gara dia menang, akhirnya Enea Bastianini bergeser lagi ke atas, menggeser Marquez. Marquez mengoleksi 60 poin dan Bastianini 59 poin. Kemudian Binder ke-5, Acosta ke-6, Viñales ke-7, Alex Espargaro 8, Alex Marquez 9, Fabio Di Giannantonio ke-10, Bezzecchi 11, Morbidelli ke-12, dan Quartararo 13, terpaut 268 poin, dan Oliveira 15, Miller, Fernandez 16, Zarco 17, dan yang paling terakhir, nah ini, Cak, ternyata Marini akhirnya, alhamdulillah, Kang Mas, mengoleksi 5 poin. This is very good. Dan yang terakhir Savadori sebagai test rider kita nggak hitung. Nah, teman-teman semuanya, kemarin adalah raihan histori bagi Ducati. Kemenangan Enea membuat Ducati akhirnya mengoleksi 500 poin.
atau mengunci klasemen untuk konstruktor di MotoGP 2024. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ducati mengoleksi 100 kali podium dan itu membuat Ducati menyalip Suzuki. Kita itu di sini, Cak. Nah, ini Kang Mas ya. Jadi Ducati akhirnya menjadi pabrikan yang menorehkan histori yang cukup bagus dan sangat bagus mungkin kalau kita lihat. Dan jika kita melihat bagaimana perkembangan dari Ducati di masa depan dengan pembalapnya yang luar biasa bagus-bagus semuanya, Marquez gabung ke mereka, maka Ducati kemungkinan besar akan mengejar MV Agusta. Ducati sudah menyalip Suzuki, yang mana Suzuki mengoleksi 97 kali, sementara MV Agusta 139 kali, dan Yamaha 245, Honda 313. Jadi ini adalah most primary class win, artinya yang kelas tertingginya, dan kemarin sejarah baru bagi Ducati karena mampu menyalip Suzuki, dan sekarang sudah mengoleksi 100 kali kemenangan. Dan kita lihat seperti apa perjuangan dari tim untuk Ducati. Nantinya Kang Mas, tim Lenovo Ducati pastinya menjadi penguasa dan Repsol Honda masih menjadi tim yang paling terakhir, Cak. Itu, Cak, informasi sekelas buat semuanya yang membuktikan bahwa Pecco is very fast, Pecco very fantastic, unbeatable dari lap time-nya, dari kecepatannya. Tapi race is race, ada beberapa poin yang mana memang tidak bisa kita hindari. Kira-kira ada masalah apa dengan Pecco? Kita bahas setelah ini, Cak, dan kita bedah detailnya seperti apa pernyataan masing-masing pembalap. Kita intip, Cak. Nah, Kang Mas, piye wis padang jinglang ya, udah jelas ya. Jadi tidak ada rahasia di antara kita, semuanya kita beberkan secara data dan juga lap time. Dan fix IWB katakan, Cak, siapa pembalap terbaik di Misano, the best rider. Artinya dari data dan kecepatan, IWB katakan Pecco is the best, Pecco very fantastic, Pecco unbeatable, Pecco very fast. Tapi race is race, di mana ada sesuatu yang kita nggak tahu, entah itu technical, entah itu gara-gara terlalu ambisius, entah itu gara-gara terlalu nge-push. Pada akhirnya Pecco ya hanya menelan ludah aja, Cak, menelan pil pahit. Tapi fix IWB katakan kalau sampai nanya apakah Misano terbaik, pembalap terkencang adalah Pecco unbeatable. Jadi tidak ragu, Cak, IWB katakan Pecco masih menjadi pembalap terbaik. Jika kita mencoba untuk menggali secara dalam, IWB katakan memang ada sesuatu yang cukup unik, ada sesuatu yang memang menarik untuk kita bahas, terutama untuk pace Pecco di awal lap. Jadi menurut informasi Pecco yang kita dapatkan berdasarkan pernyataannya di media, Pecco merasakan ada sesuatu hal yang ganjil di bagian ban belakangnya. Jadi dia merasa rear traction atau ban belakang tidak memiliki traksi pada saat di awal-awal saja. Jadi informasi kita dapatkan entah itu gara-gara secara panas ya, untuk bannya memang lambat, tapi secara normal harusnya tidak selambat itu. Jadi Pecco mengatakan, Cak, bahwa dia merasa di awal lap motornya atau traksi ban belakangnya tidak ada traction atau low traction. Jadi dia pada saat keluar tikungan selalu selalu sliding, selalu spin, dan itu membuat akhirnya Pecco disalip oleh Enea Bastianini dan juga Martin. Akan tetapi ketika dia sudah di belakang nih, mungkin sekitar ya sudah menjelajah sekitar mungkin 15-an lap, dia merasa ternyata traksi ban belakangnya itu kembali muncul dengan normal gitu katanya, Cak. Makanya dia bisa nge-push, dan pada saat dia pushing itulah kita melihat bagaimana lap time yang luar biasa. Di lap 15-16 Pecco menorehkan lap time best ever 1 menit 30 sekian detik, dan hanya Pecco yang bisa menorehkan lap time di sana. Bahkan Martin, bahkan juga Enea itu nggak bisa, Cak. Mereka hanya bermain di 1 menit 31 kecil. Artinya secara race pace memang Pecco is amazing. Sekali lagi, Pecco is luar biasa. Bosone piye, Cak, dicampur-campur. Pokoknya begitu, Kang Mas. Nah, sekarang pertanyaan begini, kok bisa, Cak, IWB? Bagaimana bisa? Katanya kan paruh pertama dari race tidak ada traksi, tapi tiba-tiba kok bisa ada nih traksinya setelah paruh kedua? Itulah yang menjadi misteri, Cak. Karena saat ini pun Michelin menyatakan mereka sedang mencoba mengumpulkan data, mereka menyelidiki apakah memang betul yang dirasakan oleh Pecco. Apakah terjadi problem dengan teknis? Itu sedang diselidiki oleh Michelin berdasarkan pernyataan dan juga keluhan dari Pecco yang cukup marah dengan yang terjadi. Jadi mereka belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dengan ban Pecco. Jadi teman-teman semuanya, itu yang bisa kita dapatkan, dan ternyata, Cak, dari konfirmasi Pecco pula kenapa dia crash, dan ini pun juga difokusin atau dikomplain oleh Pecco. Jadi dia memang merasa semuanya under control, semuanya sudah dikalkulasi, tapi kok masih crash. Karena begini, Cak, pada saat crash kemarin Pecco ini merasa dia pada kondisi lurus. Sekali lagi, dia pada kondisi lurus, tidak pada kondisi rebah. Jadi not lean. Jadi bukanlah dia pada kondisi dia masuk tikungan, tapi dia braking pada kondisi lurus, dan brakingnya konfirmasi dari Pecco dia sudah
tidak yang hard braking keras, enggak, tapi dia pada kondisi tegak dan dia sudah ngerem dari jauh. Itu kata Peko, pengakuan Peko. Dan yang terjadi kemarin adalah tiba-tiba ban depannya ini lost traction, itu tidak make sense bagi Peko. Karena kemarin sama tahu sendiri ya, race adalah kondisi dry race, dan pada kondisi dry itu sangat jarang namanya ban depan kondisi tidak rebah tiba-tiba lost traction. Itu menjadi fokus pula oleh Peko Bagnaia. Nah, teman-teman semuanya, apa atau bagaimana yang tahu adalah pembalap. Kita Bang Mart MotoGP hanya menganalisa dan menyimpulkan. Tapi tentu kita harus berpatokan dari apa yang dirasakan oleh rider. Itulah kenapa IWB selalu tekankan di sini. IWB nggak mau ya ngomong doang, tapi IWB ingin menerjemahkan pernyataan resmi pada saat di press conference apa yang dikatakan oleh Peko, dan inilah yang bisa kita share ke semuanya pernyataan lengkap dari Peko Bagnaia setelah crash dan sangat kecewa serta marah. Inilah pernyataan lengkap Peko Bagnaia. Setelah start, aku berkata, oke, aku bisa mengatur kecepatan dan aku bisa mengendalikan jarak. Namun tiba-tiba aku kehilangan banyak waktu di semua akselerasi. Aku kehilangan grip ban belakang di lap pemanasan di tikungan terakhir. Lalu aku kehilangan traksi ban belakang di lap pertama di tikungan 13. Ban belakang mulai bekerja setelah 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Aku sudah mengalami beberapa masalah dengan ban depan yang terkunci sejak awal balapan. Jadi meskipun ban belakang mulai bekerja dengan baik setelah 15 putaran dan mencatatkan lap tercepat dalam balapan 2 kali berturut-turut, aku tetap berusaha untuk berhati-hati, terutama saat mengerem. Aku lalu mulai memacu motor, tetapi tanpa menggunakan terlalu banyak ban depan karena aku tidak merasakan sensasi yang baik dengan ban depan. Aku mengerem 18 atau 20 meter lebih awal dari putaran tercepatku dan tiba-tiba aku kehilangan traksi ban depan ketika motor masih tegak, belum rebah atau miring. Ini aneh, karena tidak mungkin kehilangan ban depan seperti ini jika kalian race dengan kondisi dry. Semuanya cukup aneh hari ini. Itu terjadi pada kami 2 kali dalam 3 Grand Prix terakhir. Jadi mungkin itu akan terjadi pada yang lain di Grand Prix berikutnya. Ini membuat kami sangat kecewa karena kalian sudah bekerja sangat keras. Kamu yang tercepat, terkuat. Kamu tahu potensimu memenangkan balapan dan kemudian ada sesuatu yang berada di luar kendalimu membuat hasilmu seperti ini. Mudah untuk mengatakan bahwa aku bisa saja mundur dan finish ketiga. Tetapi ketika kalian memiliki potensi, ketika kalian memiliki kecepatan dan kalian mengendalikan kecepatan lalu terjatuh, ini sungguh memalukan. Aku jelas sangat frustasi dan marah karena itu tidak boleh terjadi di kejuaraan ini. Tetapi begitulah adanya. Kami akan bekerja keras lagi seperti biasa dan kami akan mencoba untuk menang. Tetapi tentu saja terkadang kami membutuhkan sedikit keberuntungan. Yes, itu Mas perkataan lengkap dari Peko yang mengklaim dia tidak mengerem terlalu hard braking. Bahkan dia menyatakan dia ngerem lebih awal dari biasanya. Dan dia juga ngeklaim bahwa yang dirasakan untuk ban belakangnya sudah dari awal pada saat warming up. Dan itulah yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Tapi teman-teman, tentu saja biarkanlah itu menjadi ya PR bagi Michelin kalau memang benar adanya. Atau mungkin memang ada sesuatu dengan settingan kita nggak paham. Tapi yang jelas keluhan dari Peko adalah ban. Peko menyalahkan Michelin. Peko merasakan bahwa dia semuanya sudah under control, semuanya sudah perfect. Tapi hanya gara-gara ban semuanya hancur. Itu kata Peko Kang Mas. Nah ya apapun itu memang race is race. Tapi ya IWB juga nggak pernah menyangka si Peko bisa sampai separah itu sampai crash. Kode kacamata kita adalah Peko terlalu nge-push. Tapi ya itulah yang bisa kita share ke semuanya. Nah teman-teman semuanya, senada dengan pernyataan dari Peko, IWB juga menganalisa bahwa sepertinya memang kalau dilihat dari kemarin itu Peko betul-betul eksploitasi betul ya motornya. Benar-benar mencoba untuk mengejar Enea dan juga Martin. Teman-teman, ada juga pernyataan Marquez yang cukup heran. Jadi kalau kita lihat dari tayangan kemarin, sama tahu nggak? Bahwa ada kontroversi dengan yang terjadi pada Enea Bastian ini dan juga Martin. Jadi kalau sampai perhatikan Cak, IWB sangat setuju. Kalau dari manuver Enea itu memang ya harus begitu Cak. Namanya manuver itu sudah hal yang biasa ketika terjadi senggolan dan dia sangat berusaha keras masuk. Pada saat sedikit terbuka dikit ya, ibaratnya akan terbuka dikit aja. Dan di sana Enea menggunakan posisi yang kurang menguntungkan yang pada saat sama tahu sendiri ya bagaimana Martin mengkoreksi posisinya dan pada saat Martin sudah mau masuk kembali sudah didorong langsung oleh Enea Bastian ini. Dan yang menjadi masalah adalah begini Cak. Manuver itu adalah manuver yang biasa. Saya masih ingat ya bagaimana
Valentino Rossi mendorong Sete Gibernau ya, dan pada saat itu Gibernau keluar dari trek dan ke gravel, dan Rossi akhirnya menang pada saat itu Catalunya. Dan juga ada beberapa tayangan-tayangan dari Marc Marquez pula, dan senggolan kemudian mendorong dari lawannya pada kondisi yang mungkin agak dirty. Jadi dirty manuver tapi tetap clean, itu adalah racing accident. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah gini, Cak. Tahu nggak sampean bahwa ternyata apa yang terjadi kemarin seharusnya Enea ini drop satu posisi. Kenapa? Nah, ini menarik, Cak, ya, karena ada beberapa komentar lah yang menyatakan bahwa seharusnya ada hukuman buat Enea. Ada beberapa pro kontra lah. Tapi kita akan mencoba untuk mendengarkan pernyataan dari Martin, termasuk juga kacamata Marquez ya. Ketika Martin melakukan manuver tersebut, dan itu adalah suatu manuver yang biasa dari kacamata Marquez kalau dia clean. Artinya apa? Tetap on the track, walaupun racing line-nya mungkin agak sedikit keluar aja. Akan tetapi dia tetap di aspal tracknya, tidak keluar dari aspal track, itu aman. Masalahnya adalah ternyata Enea kemarin adalah melebar, Cak. Jadi melebar, bahkan dia menginjak garis hijau. Dan itu ketika terjadi secara umum, secara wajarnya ya, pada saat race dengan kondisi dua sekalipun akan ada tindakan dari Film Stewart untuk menurunkan satu posisi atau drop one position, itu kata Marquez. Tapi yang terjadi adalah Marquez heran banget karena ternyata tidak ada tindakan apapun ya, punishment apapun dari Film Stewart untuk Enea, dan itu membuat Marquez bingung aja, kok bisa gitu ya. Soalnya kalau pada kondisi normal, apapun kondisinya, mungkin mendorong pembalap lainnya, tapi selama pembalap yang mendorong tersebut atau overtake tersebut tetap on the track, itu aman. Dan ini kata Marquez, ya. Kali ini aku bersenang-senang sebagai penonton karena aku sudah maksimal. By the way, aku melihat tayangan ulang dari Enea dan Enea tidak dapat menjaga motornya tetap dalam lintasan. Oleh karena itu, seharusnya dia harus merelakan posisinya kepada Martin. Aku setuju bahwa itulah satu-satunya cara untuk menyalip dengan motor ini. Namun faktanya dia keluar track dan menginjak blue line. Disitulah masalahnya muncul. Sudut pandangku tetap sama seperti biasanya di motor, terutama di MotoGP saat ini. Kalian seringkali harus over the limit, dan yang terpenting kalian sudah sangat dekat. Sebenarnya Bastian ini melakukan segalanya dengan sangat baik sampai dia menyentuh garis biru, yaitu melewati tepi trek dan keluar jalur. Jika ini tidak terjadi, maka manuvernya aman. Menyalipnya agresif tapi bersih, itu tidak apa-apa. Itu adalah garis limit menyalip pada lap terakhir. Enea juga pernah menyalipku dengan cara yang sama di Asen. Aku melebar dan itu normal karena ini adalah racing accident. Namun siapapun yang menyalip harus selalu berada di dalam track, itu kuncinya. Namun kemarin, motor Enea juga melebar dan keluar track sehingga menyentuh garis biru. Dari sudut pandangku, dia harusnya kehilangan posisi. Di masa lalu, aku juga pernah melakukan manuver serupa, tetapi jika kamu keluar track atau pembalap lain terjatuh, kalian akan mendapatkan masalah, yakni dihukum, dan selalu seperti ini sejak dulu. Seperti yang aku katakan, manuver salib Bastian ini bersih dan dilakukan dengan baik sebelum ban menyentuh garis warna biru. By the way, hari ini aku memulai balapan dengan target di posisi 4. Karena aku tahu betul race pace-ku hanya di posisi itu. Jadi aku hanya mencoba mengendalikan Acosta dan Bezzecchi yang menjadi penantang di posisi 4. Namun kemudian Pecco melakukan kesalahan dan ini membuatku naik podium. Ini adalah hadiah. Tentu aku senang bisa kembali meraih podium dan juga untuk tim, mengingat ini adalah GP kandangnya. Misano kali ini cengkeramannya memang luar biasa dan aku berjuang lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Saat cuaca lebih panas, trek lebih lambat, aku merasa lebih nyaman. Kemarin ketika aku mencoba memulai kembali dari setup dasar, aku crash 2 kali dan itu membuatku sadar bahwa akhir pekan ini aku belum siap. Aku menyelesaikan balapan di posisi 3 dan kita lihat saja seperti apa di balapan berikutnya. Jika ingin memperjuangkan gelar di masa depan, aku harus sedikit meningkatkan diri untuk mencapai per 10 terakhir. Itulah yang membuat perbedaan. Awalnya aku pikir bisa mengejar Pecco, namun pelan-pelan aku mulai kehilangan lebih dari setengah detik per putaran. Dia mulai mendorong, tetapi karena sudah mencapai batasnya, dia mungkin terlalu nge-push dan crash. Itu kata Marquez. Ya, Marquez menyoroti bagaimana manuver dari Enea yang dianggap sebenarnya oke selama dia nggak menginjak atau keluar daripada track. Itu intinya. Tapi ya itulah, Cak, yang namanya balapan itu selalu ada yang kita nggak tahu. Ada yang namanya skenario, ada yang namanya keputusan-keputusan yang tidak selalu fair. Itu yang bisa kita tangkap. Dan teman-teman, ini menarik sekali bahwa Marquez menyatakan bahwa ini hadiah. Dia mengakui banget bahwa podium adalah podium hibah, Kang Mas. dia ini mengakui banget ya. Dia terus nggak pongah, ini gara-gara aku bagus, enggak juga. Dia menyatakan bahwa terima kasih, ini adalah sebuah hadiah, ini adalah gift dari Pecco yang diberikan
buat Marquez. Itu kata Marquez. Nah, teman-teman semuanya, senada dengan Marquez, ternyata Martin juga kesel banget, Cak. Martin bahkan menuding bahwa Tim Stewart tidak profesional, Tim Stewart tidak konsisten, tidak konstan. Makanya dari kacamata Martin seharusnya ya ada punishment, itu intinya. Berikut kata Martin. Di lap pertama aku bertarung dengan Pecco dan aku berhasil menyalipnya. Aku sangat cepat dan memiliki race pace yang bagus. Aku tahu Bastian ini akan datang dan aku berusaha cerdas. Apalagi aku juga melihat Bagnaia terjatuh. Sebelum signboard Pecco out, aku sudah melihat di layar bahwa dia crash. Aku mengenalinya dari helmnya. Aku juga tahu Enea sudah berada di belakangku selama 3 atau 4 lap. Aku yakin aku keluar dari tikungan 3 dengan baik dan menutup racing line sehingga dia tidak bisa mempertahankan posisinya. Lalu dia masuk, aku menegakkan motor dan dia menghantamku. Banyak hal yang terlintas dalam pikiranmu saat itu. Aku tahu harus menyelesaikan balapan. Aku rasa jika aku tidak berjuang untuk titel juara dunia, cerita akhir akan berbeda. Untung aku tidak crash. Menurutku manuvernya agak berlebihan karena kami berdua keluar jalur. Ya, memang membicarakannya tidak mengubah apapun, namun sekarang kami memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kinerja race direction yang tidak selalu jelas dan konstan. Mereka tidak konsisten. Aku hanya berharap jika kedepannya aku melakukan hal yang sama, mereka tidak menghukumku. Semoga saja demikian. Tapi aku bukan tipe pembalap yang menyalip seperti itu. Mungkin jika itu adalah momen atau pembalap lain, aku tidak akan menjabat tangannya selama beberapa hari. Untungnya aku sudah berusaha melatih emosi dan egoku. Aku mengucapkan selamat atas kemenangannya Enea. Aku hanya beruntung tidak terjatuh. Yang paling penting adalah mencetak 20 poin. Jika saja aku mengalahkan Pecco, aku hanya unggul 9 poin. Jadi pada akhirnya lebih baik begini. By the way, kontak adalah bagian dari olahraga kami. Tetapi jika seorang pembalap melampaui batas lintasan, ia harus melepaskan posisinya. Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang insiden ini karena tidak akan mengubah apapun. Enea berusaha sekuat tenaga karena dia masih memiliki peluang untuk memperebutkan gelar juara. Tapi dia tidak berada dalam situasi yang sama denganku. Apakah dia melakukannya untuk membantu Pecco? Entahlah. Tapi dia masih memiliki peluang untuk menang. Jadi menurutku itu tidak masuk akal, tetapi itu adalah timnya dan keputusannya. Sekarang aku tidak sabar untuk pergi ke Indonesia. Aku menyukai sirkuitnya dan aku ingin mengambil aspek positif dari Misano ke sana. Aku senang dengan performaku beberapa balapan terakhir. Aku tahu betul motorku dan limitku, jadi aku sangat fokus pada Indonesia dan pada balapan berikutnya untuk mencoba mempertahankan margin ini. By the way, tentang ban, selama ini aku baik-baik saja. Kalau Pecco menyebut ban rusak dan kemudian mulai berfungsi, aku tidak tahu. Itu kata Martin Kang Mas. Gila Mas, ini memang pernyataannya tajam banget. Dan fix Martin memang kesel. Martin menyebut ini tidak fair ya. Jadi pembiaran dari Enea sudah menginjak garis biru tapi tidak dipenalti, ini sudah sesuatu hal yang kebangetan. Itu kata dari Martinnya. Entahlah Cak, itu kan kata-kata pembalap, IB hanya mengutip. Tapi memang jelas kalau dari beberapa pengalaman histori masa lalu seharusnya memang ada penalti gara-gara itu. Jadi drop one position, biasanya demikian Cak. Dan teman-teman, ternyata Martin menegaskan dia akan membalas, dia akan mencoba attacking lagi di Mandalika. Jadi ini adalah sebuah kabar yang bakal seru Cak. Karena IWB sendiri alhamdulillah ya, nanti kita IWB akan berangkat ke Mandalika hari Jumat. Jadi kita akan menonton MotoGP langsung di Mandalika. IWB akan berikan informasi langsung on the spot di sana. Jadi saman tunggu saja, saman pantau terus channel Iwan Benaran. Oke Kak Mas ya. Jadi gitu Cak, informasi sekilas buat semuanya tentang bagaimana Misano, jadi kontroversi Misano, dan juga pernyataan resmi dari masing-masing pembalap, kekesalan dari masing-masing pembalap, dan memblenya Tim Stewart yang dipandang tidak konstan, tidak konsisten. Dan teman-teman, tentu saja kita akan lihat seperti apa perjuangan Pecco yang ingin mempertahankan juara dunia. Dan kita lihat saja seperti apa maksimal yang bisa diraih oleh Marquez. Apakah bisa juara ketiga, maksudnya pada saat title juaranya ranking 3. Karena saat ini dia sangat sulit untuk mencoba mendekati, mengingat yang dilawan adalah para GP24, Enea Bastianini, Martin, dan juga Pecco yang menggunakan secara engine, secara teknis memang lebih unggul dibandingkan dengan GP23. Sama komen di bawah Cak, kira-kira sama setuju nggak dengan komen Martin, Marquez, dan juga Pecco Bagnaia? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat